Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammadin. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Dalam video ini, saya akan menerangkan materi mengenai database berikut. Dosen saya dalam mata kuliah database adalah Palinda Asmara Eskom SCA. Pendahuluan. Apa sih trigger? Trigger adalah blok PLSQL atau fungsi yang berhubungan dengan tabel, view, skema atau database yang diperoleh secara implisif pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger atau aplikasi trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, atau database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DNS, atau event yang berhubungan dengan sistem, misal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Pada kalanya, trigger tidak perlu dibuat. Pada kalanya perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat ingin membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dalam memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server dan duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Penggunaan trigger. Prosedur bisa dibuat dalam database. Kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan bersulit penyelesaian dari aplikasi yang besar. Gambar berikut merupakan ilustrasi dari penggunaan trigger. Saat kita akan memasukkan data ke dalam tabel employee, maka akan di-tag file trigger. Jadi saat kita masukkan data akan dijalankan suatu trigger. Kemudian pada gambar seperti ini pada Excel memeriksa tadi, ya ini penjelasan dari gambar yang tadi. Selanjutnya adalah tingkat penyelesaian trigger. Kemudian ya pertama berarti trigger kami untuk tabel default as absent, untuk view bisa insert out. Kemudian trigger insert update atau delete. Nama tabel yaitu nama tabel yang atau view yang berhubungan dengan trigger. Dengan tipe trigger baris atau pernyataan atau statement. Bahasa when untuk kondisi berdasar dan tipe body bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, bahasa when, dan trigger body. Berikut menjelaskan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger dijalankan. Ada 3, yaitu before, after, instead of. Before itu dijalankan sebelum trigger event. After dijalankan setelah, dan instead of dijalankan pada untuk view. Bukan DNS. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, dan delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger, contohnya update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan selalu berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement dan load. Statement merupakan trigger yang dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang pengaruhi oleh event yang terjadi. Load yaitu trigger yang dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Load trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada suatu baris pun. Dan trigger body yaitu mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadi event yang menyebabkan sebuah trigger menjadi aktif. Yaitu pembuatan trigger ada berikut. Untuk berikutnya akan memasukkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misalnya diberikan perintah DMA untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel seperti berikut. Insert departemen, ID, yang value sebagai berikut. Jika
tugasnya adalah sebagai berikut. Ada buah tabel departemen, kemudian sebelum statement trigger, sebelum baris, ini sebelum baris, ini setelah baris, dan ini setelah statement trigger. Letaknya seperti before, after, dan after statement. Jika diambil selalu berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau metode, misalnya adalah update employee set salary sama dengan salary banding 1,1, dimana bisa mungkin 30. Implikasinya adalah seperti berikut. Default statement trigger, kemudian default di sini, after di sini, dan default di sini. Kemudian setelah after statement berada di sini. DML statement trigger. Berikut ini sintaks atau cara penulisan untuk membuat DML statement trigger. Jadi create or replace trigger name timer, event or event 2 or event 3 on table name, dan trigger body. Itu kata pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger namanya super EMP dan urut. Global insert unemployee bikin with start DY insert or stand on total step jamnya antara 8 sampai jam 6. Kemudian list application error setelah pengisian data pada tabel hanya dibolehkan selama jam 3. Itu di atas membatasi pengisian baru ke dalam tabel employee. Diperbolehkan hanya pada saat jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat, dan jika isinya pada pengisian data baru di luar ketentuan input, misal pada Sabtu, maka akan tabel kesalahan seperti tadi. Tidak diperbolehkan selama jam kerja. Dan perintah lainnya adalah menguji fitur MP dengan memberikan perintah sekali yang di luar jam kerja. Contohnya insert info employee, jelas-jelas dokumen, kemudian akan muncul error seperti ini. Mengombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan perintah conditional insertion, updation, dan deleting. Berikutnya adalah sebuah trigger yang menggunakan perintah conditional insertion, updation, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employee hanya diperlukan pada jam kerja mulai dari Senin sampai Jumat. Berikut ini adalah sintaksnya. Kemudian road trigger. Berikut ini sintaks atau cara penulisan untuk road trigger. Untuk create alias trigger, trigger namanya, kemudian timingnya, tabelnya, di mana nama on, nama tabelnya, dan reference all as on and new as new. Body row dan kondisian dan trigger body. Contoh berikut adalah yang dibuat trigger dalam timing before untuk membatasi operasi data pada tabel employee hanya dibuat pegawai yang memiliki pekerjaan aktif press dan aktivitas. Kita mitigasi kurang dari 150.000. Berikut merupakan sintaksnya create atau trigger namanya restrict salary, before, timing before, insert or update of salary on employee for each row, begin, if not, the job berada excess capacity dan di salary dan lebih dari 150, maka akan menunjukkan error tidak dapat this month. Jika kita mencoba memberikan perintah sebagai berikut, maka terdapat pesan kesalahan, yaitu objek employee salary 1.155 atau 15.500, di mana lasnya sama jelas, maka akan muncul kesalahan. Mereka adalah menggunakan odd
a new holiday. Pada trigger nilai kolom sebelum ketika perubahan data dapat trigger dengan menggunakan hold and new qualifier. Hold and new hanya digunakan pada root trigger. Hold and new menggunakan prefix tidak dua untuk menyertakan dengan Windows 10. Jika qualifier terlibat dalam pembatasan kondisi pada bahasa when, maka tidak digunakan prefix dua. Trigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Data trigger digunakan hold and new qualifier pada trigger. Bisa dilihat pada slide ini. Dan untuk melihat saya kemudian klik atas, kemudian kita extract berikut, insert into employee dan query berikut, dan update employee setelah 2000 dan SNP di mana employee itu sudah maka akan kita langsung buka satu baris dibuat dan satu kali ini diupdate. Hasil dari penjelasan tersebut adalah akan disimpan di rekod perubahan pada tabel audit enter tabel pada sebagai masih politik yaitu select username dan stamp for audit enter tabel. Ini merupakan hasil dari audit enter tabel. Kita menggunakan kausalan pada trigger itu batas operasi trigger hanya pada baris yang memiliki kondisi tertentu, maka digunakan kausalan. Berikutnya adalah akan dibuat trigger pada tabel employee yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditampilkan ke dalam tabel employee atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Ini merupakan triggernya, kita harus trigger kami default insert dan update dan kita beri di mana user tab ID sama dengan cara penggunaan klausa when pada trigger. Pada klausa when penggunaan new qualifier tidak dengan profit. Kita menggunakan new qualifier menggunakan default root. Jika dengan default pada trigger di atas dengan after maka akan didapat pesan kesalahan yaitu create audited trigger with permission DTP. Jadi akan menunjukkan pesan kesalahan. Dengan perintah umum. Berikut merupakan perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau mengaktifkan data trigger digunakan perintah berikut. Alter trigger, username, disable atau enable. Jadi kita perlu untuk mengesahkan atau mengaktifkan data trigger. Kemudian untuk mengaktifkan semua trigger yang berlaku, contohnya adalah alter, tabel, tabelnya disable dan atau enable all. Jadi untuk mengaktifkan atau mengaktifkan trigger pada tabel. Kemudian untuk melakukan kompilasi ulang sebagai trigger digunakan usaha untuk trigger, kemudian trigger namanya dan compile. Dan untuk menghapus menggunakan drop trigger dan triggernya. Katanya adalah semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Jadi ringkasan dari materi ini yang pertama adalah trigger adalah properti atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema atau database yang dijalankan secara eksplisit pada saat tersebut. Tipe dari trigger adalah aplikasi trigger dilakukan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi dan database trigger. Diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat kita diberikan yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu dalam satu sistem dan menyelesaikan operasi trigger. Jika penggunaan trigger yang tidak terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat tidak sampingan yang terlalu kompleks sehingga akan bersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen yaitu timing, tipe event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan tipe body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan
menggunakan predikat kondisional exception, objeknya dan sebagainya. Pada ada trigger, mulai dari kolom sebelum beserta perubahan data dapat diisi dengan menggunakan continue qualifier. Contohnya adalah itu berikut. Untuk tabel barang ada ID, nama, sesuai jumlah satuan tanggal, ada tabel, ada tanggal dan komentar. Yang adalah statement trigger nama beserta yang melakukan pengecekan terhadap insert data, ada tabel barang. Ketika insert data di barang maka masukkan data tanggal sekarang pada tanggal dan komentar. Masukkan data di komentar menggunakan default. Soalnya adalah create alias trigger data dengan time default insert antara menyesuaikan begin insert into log tanggal dan komentar dengan nilai sistem dan memasukkan data. Selanjutnya adalah trigger dengan nama trigger yang melakukan pengecekan dalam insert bagian itu. Ini soal yang sama dengan tadi. Tapi ini ganti dengan masukkan data pada nama barang adalah dan ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Kita metode yang dipakai default, yaitu create alias trigger dicoba default insert barang for issue declare begin, kemudian insert into log tanggal dan komentar dengan value system dan komentarnya adalah masukkan data pada barang dan kita tambahkan ini nama. Baik, sekian dari materi data trigger ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya yang lainnya. Terima kasih.